Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari program PGSD. Hari ini saya akan membuat satu buah bahan ajar yang teman-teman bisa membuat juga individu, yaitu membuat articulate storyline. Sebelumnya di sini kenapa kita harus belajar articulate storyline? Karena menggunakan aplikasi ini itu sangat mudah untuk bahan ajar kita mengajar di kelas. Untuk salah satu kita cara untuk berinteraksi kepada anak-anak dan manfaatnya juga buat kedepannya. Di sini bukan cuma kita untuk anak-anak saja, akan tetapi di sini manfaatnya juga buat diri kita sendiri agar kedepannya kalau seandainya kalian sudah bisa dan lebih baik lagi, itu sangat bagus karena kan kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang sebelumnya belum kita ketahui. Maka dari itu, salah satu manfaatnya seperti itu, dan kegunaan articulate ini sebenarnya berbagai macam, banyak golongannya. Salah satunya kalau sebagai guru itu sebagai bahan interaktif kepada anak-anak untuk di kelas sebagai tambahan materi. Kalau seandainya di yang lain itu tergantung kegunaan dan profesinya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Setelah ini saya akan memberi tutorial, mohon disimak. Baik teman-teman, seperti biasanya kita langsung buka storyline langsung, dan di sini tampilan awalnya. Nah, di storyline ini kita akan membuat lagi bagaimana penggunaannya. Ini kita langsung klik new project. Nah, maaf ya teman-teman kalau misalnya cukup lama. Setelah sudah diklik sama kalian, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini awal ya, mentahan baru banget karena di sini aku membuatnya manual. Jadi ada tambahan materi, tapi itu hanya dasarnya saja. Selebihnya nanti sama aku edit lagi. Di sini kita klik itu layarnya yang tadi, terus kita pencet file, terus setelah itu input. Di sini kita ambil dari mentahan yang ingin kita tempelkan. Contohnya yaitu gambar yang aku klik ini. Diklik, setelah itu dia akan otomatis seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan kalian kan ukurannya itu berbeda. Nanti bisa kalian rapihkan. Ini kalian rapihkan terlebih dahulu sesuai dengan bentuknya agar tidak ada putih-putih itu. Kalau ada putih-putih kayak gitu berarti tandanya gambarnya belum sesuai dengan ukurannya. Akan tetapi di sini karena ukurannya sepertinya kurang menarik, di sini kita akan mencari size untuk merubah ukuran pada template yang ada di video ini, yaitu kita pencet. Oke teman-teman, di sini kalian langsung klik desain, terus di sebelah kiri ada size. Nah, di sini kalian bisa klik lagi story size-nya yang tadi, terus kalau kalian udah ukur, pencet oke. Nah, di sini tampilannya jadi seperti ini teman-teman, agak panjang, tapi seperti ini menurut saya pribadi ini lumayan enak, jadi tampilannya lumayan bagus. Nah, kalian rapihin lagi agar putih-putihnya ini tertutupi dengan gambar yang akan kalian edit nantinya. Oke, setelah itu kita akan membuat teks judul pada gambar ini, yaitu bisa kalian klik pada, sebentar teman-teman, dicari dulu ya. Di sini teman-teman langsung ketik
file di apply layout, di situ nanti ada untuk judul. Nah, setelah tampilan udah diklik tampilan seperti ini teman-teman. Di sini kalian langsung ketik judul yang ingin kalian buat. Kalau aku pribadi di sini ingin mengetik materinya itu tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Di sini kalian langsung ketik saja judulnya. Ini udah aku percepat ya teman-teman. Setelah udah selesai diketik yang ingin kalian tulis diketik judulnya, di sini kalian bisa pilih font yang ingin kalian bentuk gitu maksudnya. Maaf nih kalau kata-kata ada belibet. Setelah kalian cari font yang ingin kalian pilih, setelah itu kalian bisa lagi untuk di sini aku tadi udah milih seperti ini tampilannya. Kalau kalian udah milih fontnya, setelah itu ukurannya di sini juga kalian bisa mau ukur berapa font yang ingin kalian klik juga. Terus setelah ukuran font kalian bisa juga ini teman-teman memperbesar. Kalau memperbesar itu kotak yang ada di sampingnya itu kalian perbesar aja, nanti maka bentuknya seperti ini. Setelah kalian memperbesar ini bisa kalian blok. Kalau mau di blok itu ada tulisan B tebal di bawah font, itu kalian klik aja. Setelah itu kalian bisa memberi warna dalam tampilan judul yang ada di tema kalian. Untuk memberi warnanya sebenarnya sama kayak biasanya kalian kalau di Word teman-teman. Di sini aku sebenarnya lagi mencari lagi apakah ada yang bisa aku ubah temanya, karena aku ingin mempercantik gitu judul temanya, tapi karena sepertinya sudah, saya langsung memberi warnanya yaitu biru agak biru dongker gitu. Nah, setelah itu kalian ukur-ukur lagi, pas-pasin lagi kalau misalnya ada yang masih kurang menurut kalian. Nah, setelah itu aku bakal sebenarnya aku masih pengen ini ganti font lagi karena menurut aku masih kurang, tapi coba-coba ya kita perbaiki dulu sebentar. Kalau aku kayak langsung aja aku tambahin lagi tulisan login. Jadi setelah judul ini login ke materi selanjutnya, yaitu di sini kalian sama kayak tadi pencet klik file terus input, nanti di situ gambar mentahannya yang kalian inginkan diimpor. Nah, di sini aku sebenarnya pengen nge-crop teman-teman, tapi kayaknya ada yang aneh ya, tapi ya sudah. Ini aku dipasin dulu karena ini juga maaf ya teman-teman, laptopnya agak lemot, jadi kalau aku kliknya sekarang toolbarnya itu jadi kemana-mana gitu. Kita ulangi lagi, crop. Nah, seperti biasa kalau kalian ingin menggunakan crop, item-itemnya itu ke atasin. Nah, dipasin seperti itu teman-teman. Sisi kanan dan sisi kirinya, atas bawahnya dipaskan sesuai dengan bentuk yang ingin kalian crop. Nah, setelah itu di sini kita hapus latar warna putih, yaitu pencet yang ada di atas gambar itu. Nah, karena itu bentuknya agak lonjong ya, aku klik paling situ yang ada panahnya. Nah, setelah di crop dan dihilangin putih-putihnya, kalian klik lagi tulisan loginnya, dipencet lagi, taruh di posisinya bawah Garuda. Nah, dipasin lagi sisi kanan dan sisi kirinya. Setelah itu semenarik mungkin sesuka kalian agar anak-anak murid tuh melihatnya, wah itu sangat bagus gitu teman-teman. Setelah itu aku ingin nambah slide. Nah, nambah slide ini kita bisa new slide teman-teman. Di file itu ada hijau-hijau new slide, sama ambilnya dari picture.
terus diimpor lagi mentahannya. Nah, di sini kan baru mentahan ya, teman-teman. Dasarnya aja. Jadi kita ini mengedit lagi nih. Ini aku ingin nambahkan kayak panah itu di insert, terus sebenarnya ada custom gitu. Terus tapi aku ingin ini teman-teman. Sebentar kita cari di shirt itu yang ada bentuk segitiga, bulat dan persegi. Nah, di situ aku ingin mencet panah. Nanti panahnya untuk apa sih, teman-teman? Di sini aku bakal untuk tema judulnya seperti itu. Ini aku masih bingung, teman-teman, karena mungkin terbatas ya, aku juga kurang, seharusnya aku juga. Tapi kalian bisa, kalau mau nyari gambar yang lain, kalian bisa mempersiapkan dulu gambar-gambar mentahan, kayak kalian pengen gambar-gambar siswa atau yang lain, itu bisa sama, harus diekspor dulu dari file yang udah kalian siapkan. Di sini aku udah siapkan. Nah, gimana sih kok bisa nulis di dalam gambarnya itu? Nah, nanti aku jelasin, teman-teman. Di sini kalian pasin dulu dan pilih warna yang sesuai dengan keinginan kalian atau semenarik mungkin. Setelah itu, kalau sudah dikira-kira semenarik mungkin, kita milih yang namanya text box. Text box itu untuk apa, teman-teman? Untuk menulis atau nulis di dalam bentuk gambar itu agar tulisannya rapih dan kita mudah. Di sini aku bakal menulis pengertian norma. Nah, ketika kalian sudah nulis nih, kalian seperti biasa mungkin di jaraknya dirapihin, terus pemilihan font dan warnanya juga. Oke, teman-teman, di sini kita bakal klik box text. Nah, kalau kalian klik box text ini, seperti biasa kalian bisa ngetik di gambar tertentu yang ingin kalian ketik. Di sini udah aku klik box textnya dan ukurannya seperti kotak yang warna peach itu. Di sini aku ingin menulis apa itu definisi norma. Sebelumnya tadi aku salah ngomong ya, teman-teman. Aku tadi ngomong itu pengertian norma, ternyata itu definisi norma. Nah, ini aku percepat aja ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku udah selesai, udah aku percepat tampilannya seperti ini, teman-teman. Di sini aku ingin membuat lagi, kita buat slide baru karena menurut aku nanti aja untuk diedit-editnya. Nah, di sini seperti biasanya lagi, kita klik slide baru, kita tambahkan lagi dasar materi mentahannya dari file, terus dari perangkat dari laptop ya. Terus kayak tadi kita cari-cari lagi bentuk untuk materi selanjutnya, yaitu aku akan menulis yaitu macam-macam norma. Di sini aku mencari bentuk-bentuknya karena bingung agar semenarik mungkin. Ini pencet file, terus ada gambar segitiga, bulat dan persegi. Di situ ada bentuk-bentuk. Kalian pilih salah satu, terus bisa kalian pilih gitu. Bisa juga kalau kalian mau input dari gambar. Baik, ini udah aku rapihin, teman-teman. Tinggal kita tambahkan text box kayak tadi ya, teman-teman. Jangan lupa text box itu untuk kita mengetik di bagian tertentu, gunanya itu text box. Nah, kalau kalian udah mencet, di sini aku udah klik macam-macam norma. Di sini kalian tinggal rapihkan saja sesuai keinginan kalian. Baik, teman-teman, di sini aku udah selesai merapikannya. Aku ingin mengekspor foto lagi dari foto ini, papan kayu ini. Ini untuk apa sih? Untuk bentuk-bentuk atau dasar dari aku menulis macam-macam norma. Di sini itu kan norma terbagi menjadi 4 ya, teman-teman. Norma sosial, norma hukum, norma agama, dan norma
apa tuh teman-teman? Aku lupa. Nah, nanti dilihat ya teman-teman. Di sini sama, kalian pilih objek tertentu, kalian crop dan kalian hapus latarnya. Nah, kalau udah jadi seperti itu jadinya tampilannya teman-teman. Jadi dia tuh bentuknya ya ingin kalian crop saja. Di sini aku bakal buat 4 bagian, kanan kiri, terus kanan kiri itu atas bawah. Baik, ini udah tampilannya aku percepat. Di sini udah aku buat karena kan sebenarnya materi, tapi karena aku ingin materi singkat aja bagaimana sih gitu cara membuatnya. Di sini tadi udah aku percepat, udah aku bagusin juga. Nah, di sini aku bakal membuat kayak hyperlinknya gitu, bukan cuma di yang lain-lain tapi sini juga bisa. Nah, di sini aku ingin membuat di sini hyperlink. Kalian klik tadi login, terus kalian klik lagi hyperlink itu. Nanti di login itu ada hyperlink yang kalian setelah slide itu ke slide berikutnya. Jadi slide berikutnya kok bisa tahu karena setiap slide itu ada judulnya teman-teman. Nanti kalian bisa kasih judulnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Setelah itu kita akan membuat home itu kayak yang biasa kita kalau di video itu dilihat ada gambar rumah. Di sini kita klik button. Nah, ini button ini buat apa? Bentuknya aku klik paling bawah itu nih button seperti ini, diklik terus taruh di mana? Di ujung atas, kalian rapihkan lagi. Setelah menurut kalian itu sudah estetik atau sudah rapi, terus kalian pilih warna. Di situ kalian otomatis kalau klik warna itu kan ada itunya ya warnanya. Terus di situ di sebelah kanan ada button satu, itu biar ada link yaitu slide. Kalian pilih aja ke slide selanjutnya. Itu kan belum ada gambar rumah. Nah, di sebelah kiri atas itu yang ada hitam-hitam simbol-simbol, aku pilih gambar rumah. Di situ dipencet, diklik. Nah, kan itu dia muncul kecil. Kalian perbesar dengan bisa menggunakan size font. Kalian tentukan aja berapa fontnya, terus kalian itu kan belum rapi ya teman-teman, itu nanti dirapihkan lagi di ujung. Biasanya tuh kalau kayak gitu tergantung selera masing-masing. Kalau aku di sebelah kanan di atas. Nah, di situ aku masih nyari, cek lagi, oh ini tuh yang biasanya buat di samping. Kalau misalnya mau geser ke bawah itu untuk gambar-gambar kompas. Nah, itu kayak semisal kalau kalian ingin menambahkan centang seperti itu. Kalau yang merah itu kalian ternyata di sini itu banyak simbol-simbol, ada simbol-simbol kayak jam atau kayak volume dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, di situ juga ada gambar home sebenarnya, tapi karena aku udah milih yang sebelumnya ya sudah tidak apa-apa. Nah, di sini aku sama membuat button lagi. Jadi membuat home yang tadi lagi, kita pencet file, terus di situ ada tulisan button, diklik, nanti bentuknya itu kayak seperti ini. Terus otomatis di sebelah kiri atas itu ada gambar rumah yang ada simbol hitamnya, itu kalian klik terus diperbesar lagi dengan menggunakan size font. Nanti dia otomatis besar sendiri. Nah, setelah itu aku percepat dulu ya teman-teman. Baik, di sini itu aku ingin nambahkan panah agar terkesan lebih menarik. Di sini ya nanti panahnya bisa muncul gitu teman-teman. Nah, diklik itu di file tapi yang ada kayak gambar icon alamat gitu tapi yang warna merah. Nah, setelah itu dirapihkan lagi, dibentuk lagi agar semenarik
Mungkin karena agar juga kerapihannya dan tidak terjadi di sini, aku masih cek lagi apakah yang tadi aku gunakan itu sudah benar apa belum gitu. Dan di sini juga ada banyak. Oh, ternyata aku ini mencoba untuk tambahkan musik. Nah, di sini juga bisa menambahkan musik, yaitu klik tadi yang ada tanda merah tadi seperti ikon lokasi. Nah, itu ada simbol musik, ikon musik gitu. Nah, kalian klik terus ada warnanya. Nah, di sebelah kiri itu yang sebelah ikon itu kalian impor lagi lagunya dari mana, bisa dari rekam suara atau dari file seperti itu teman-teman. Sini kita pilih dulu ya teman-teman. Oke, serasa udah cukup. Terus aku di sini ingin membuat hyperlink lagi sebenarnya, tetapi tadi aku lupa ngapain ya teman-teman. Sebentar, aku cross check dulu. Nah, di sini itu aku ingin membuat jadi home yang di slide kedua itu bisa, kalau kita klik itu bisa ke slide pertama. Jadi home-nya itu kita balik lagi ke menu pertama, yaitu pas di saat covernya. Seperti itu. Baik teman-teman, ternyata di sini tuh aku ingin menambahkan lagi lagunya karena tadi itu tidak ada suara ya, udah aku cek. Nah, di sini tuh karena aku tadi sebelumnya belum mempersiapkan lagunya, jadi aku ingin dari rekam suara gitu. Di sini juga bisa, jadi kalian bisa merekam suara. Di sini aku pakai phone manual dari handphone sebenarnya teman-teman, maaf ya. Terus terasa udah cukup, itu yang tanda merah kalian on. Terus kalau udah cukup kalian off lagi, pencet itu lagi. Nah, itu nanti itu sebenarnya dia bisa buat jadi background di video kalian teman-teman, kalau kalian ingin membuatnya seperti itu di loading dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu kita ingin dicek lagi slide-nya. Aku ingin mencet lagi slide-nya apakah nyambung atau tidak. Dan di sini aku pengen mencoba di review. Jadi kita cek apakah gambar yang pertama itu kedua gerak apa enggak. Di situ yang paling atas sebelah kanan ada preview. Nah, itu kalian cek. Kalau ini ada sebelah kanan itu ada tampilan di HP, di tab, dan di laptop. Situ aku milih di laptop. Ditunggu dulu ya teman-teman karena loading sinyal juga. Oke, seperti ini teman-teman kalau tampilannya kalau di laptop. Nah, kalau kalian pengen seperti di tab atau di handphone itu bisa kalian klik aja yang sebelah kanan atas. Nah, karena aku hanya memberi contoh singkat aja. Nah, seperti ini karena baru ada 3 slide dan slide ketiga itu belum jadi ya teman-teman. Oke, ini kita tambahkan lagi di slide ketiganya agar bisa kembali ke depan. Nah, di sini juga sebenarnya ada tampilan kayak dia muncul saat keluar. Tetapi di sini aku ingin menambahkan hyperlink aja. Oke, di sini aku menambahkan lagi slide baru teman-teman. Kayak pertama udah aku sampaikan ya, kayak gimana kalau menambahkan slide baru dan entahannya kayak gimana gitu. Di sini aku juga milih-milih icon yang ingin aku tambahkan atau sebagai hiasan di tampilan slide keempat ini teman-teman. Oke, ini aku percepat aja teman-teman. Ini udah jadi tampilannya. Terus aku sedang mengedit hyperlinknya. Jadi ini biar agar kalau misalnya button rumah itu kembali ke sebelumnya, ke slide pertama. Di sini itu bagaimana sih? Diulangin lagi cara membuat slide. Nah, di sebelah kanan itu ada tulisan button 1. Nah, di situ di bawahnya ada fire
Nah itu tuh bisa kalian pencet untuk kalau ada diklik itu nanti ada tampilan kayak slide selanjutnya kayak begitu teman-teman. Sama kalau kalian ingin membuat slide setelah slide ini juga bisa seperti itu. Di sini aku lagi pengen buat baik di sini itu aku masih ingin membuat apa agar kalau misalnya gambar yang ke kanan, ke kiri atau di saat muncul itu dia ada animasinya seperti itu tadi. Nah di sini aku masih ingin nambahkan icon kalau misalnya setelah slide ini lagi itu tuh dia bisa ngeklik di bagian yang kecil itu teman-teman. Di situ kalian sebelah kanan kalian atur lagi kalau misalnya linknya itu mau ke slide kemana. Kalau aku kan berarti ke slide sebelah kanannya atau setelah slide ini. Nah di sini aku mau review lagi apakah itu bergerak atau tidak seperti itu teman-teman. Nah ini kan aku masih dalam tampilan laptop. Nah ternyata masih bergerak gitu ya teman-teman. Oke, karena mudah diperbaiki semuanya, di akhir ini aku bakal bagaimana cara nge-publish. Nah di sini title-nya itu title nama file kalian atau enggak. Setelah kalau di sini aku ingin judulnya itu macam-macam norma tidak teman-teman, norma dalam kehidupan masyarakat. Nah kalau kalian sudah membuat title yaitu atau judul itu description atau deskripsikan video yang kalian buat ini. Nah di sini aku akan membuatnya itu lewat web, tapi di sini ada pilihan di sebelah kiri, bisa web, LMS atau Word. Itu tergantung pilihan individu ya teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah mengisi deskripsi ini, itu tinggal di publish. Itu di bawah ada pilihan cancel atau publish. Nah kalian bisa pilih publish teman-teman. Kalau udah pilih publish itu bakal loading seperti ini. Setelah itu kalau sudah finish atau sudah loading ada pilihan kayak gini, itu mau lewat apa. Tapi karena di sini tidak bisa pakai email maka aku pakai ZTP, tapi bisa dikoreksi lagi kalau ada salah ya teman-teman, seperti itu. Nah ini langsung masuk ke laptop masing-masing. Baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah atau penyebutan dalam video, bisa dikoreksi. Dan sebelum saya akhiri tutorial ini, terima kasih sudah menyimak dan berpartisipasi untuk melihat video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.